Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua oleh karena kasih dan kebaikan yang daripada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh memuliakan Dia, karena Dia Allah yang hidup, Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak untuk kita agungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan kami pagi hari ini Bapa. Mari Tuhan Engkau memimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Nama yang ajaib itu Tuhan boleh lahir di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kasih, saya undang boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini
penghujung tahun 2022 ini, kita mau bersyukur kepadanya. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kita memiliki pribadi yang selalu mengasihi saya dan Bapak Ibu pagi hari ini. Namanya penasehat ajaib. Dia Allah yang layak untuk kita muliakan pagi hari ini di dalam kehidupan kita. Sambut dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah lahir Tuhan ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu Bapa. Kami boleh melewati setiap hari demi hari Tuhan bersama dengan Engkau. Karena yang kami tahu Tuhan, Allah yang perkasa itu Tuhan senantiasa menjaga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarkan otoritas Tuhan saja yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Sehingga pengurapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan boleh ada di dalam setiap pribadi kami pagi hari ini. Sidang jemaat-Mu yang boleh hadir Tuhan. Engkau yang menilik mereka satu persatu Tuhan. Engkau mengenal setiap hati mereka pagi hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami rindukan, untuk kami tidak terlewatkan Tuhan dengan kuasa kehadiran-Mu. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan, layakkan setiap hati kami. Biarkan Tuhan Engkau yang ada Tuhan, Engkau yang ada hadir di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit. Kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia
bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Bela sukacita yang dari Tuhan boleh ada pagi hari ini. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu yang membuat kita tetap ada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti bagi para petugas kolektan, Ibu Rime, Ibu Erna, Ibu Hari Ristanto. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, di pertengahan ibadah kami rindu Tuhan untuk kami boleh memberikan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur pagi hari ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan, mungkin kami belum dapat memberi Tuhan. Mari kiranya Tuhan, biarkan Engkau yang boleh Tuhan terus Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas hidup kami. Biarkan persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur. Biarlah kita mau rindu seperti tanah yang merindukan siraman air daripada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita pagi hari ini. Dia tetap Allah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap mengasihi kita pagi hari ini.
Mari kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, itu boleh membawa kita semakin mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kasih, saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Dia yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Betapa dahsyat Engkau Tuhan, amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Tuhan. sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di Terima kasih Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi pengakuan dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah kami Tuhan. Sekalipun kami Tuhan menghadapi setiap pergumulan tantangan dalam hidup kami, namun kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami Bapa. Biarkan pujian kami boleh keluar dari hati kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya.
saja saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dunia boleh berguncang Tuhan, dengan situasi kondisi yang semakin hari semakin sulit. Tetapi satu hal, iman kami tidak akan terguncang, karena kami punya Allah, kami punya Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami mampu melewati hari-hari kami Tuhan, karena Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami rindu Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Seperti kemarin dalam ibadah WBI, saya katakan kayaknya kita baru mulai ibadah WBI, tapi ternyata ibadah WBI kemarin itu adalah ibadah terakhir di tahun 2022. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita pagi hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 136. Hari ini saya nggak lama-lama, saya hanya akan membawa renungan saja. Mazmur 136 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Mazmur 136 ayat yang pertama. Sudah ketemu ya? Kita baca 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2022 ini, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Kadang-kala kita tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kala kita melupakan, mengabaikan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Karena apa? Karena kita menganggap itu sesuatu yang biasa.
tanpa kita menyadari kalau kita boleh ada itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kalau saya bisa berdiri di tempat ini itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sakit cukup lama. Mungkin gak banyak yang tahu. Kaki saya sakit itu hampir 4 bulan lebih. Ditambah lagi saya sakit sekitar 1 bulanan. Saya gak bisa tidur, gak bisa duduk, gak bisa tiduran, diganjel bantal segala macam, gak bisa. Sampai saya duduk di pinggir untuk geser sedikit aja, saya gak bisa. Tapi saya katakan kepada Tuhan, waktu itu kami masih di Cibubur. Anak-anak berkata, Mama gak usah ke gereja deh, di rumah aja, gimana mau ke gereja seperti ini. Karena kalau saya duduk saya harus diganjel, saya gak bisa duduk lama. Dan saya katakan, kalau Mama masih bisa, Mama akan datang ke gereja. Sampai anak saya katakan, udah deh kalau Mama mau kebaktian, Mama bawa bantal. Saya pikir, masa iya saya ke gereja bawa bantal di belakang gitu ya. Aduh, saya katakan, Tuhan beri saya kekuatan. Dan itu cukup lama. Dan makin lama makin hari separuh badan saya ini kaku. Jadi dari separuh atas kepala sampai ke bawah ini kaku. Dan bagian pinggang saya ini bengkak. Memang awalnya sakit pinggang. Lalu akhirnya karena sudah hampir 1 bulan, anak-anak dan suami katakan, memang saya agak susah ya kalau suruh ke dokter. Saya takut minum obat. Sebetulnya itu yang buat saya, aduh kayaknya kalau minum obat kayaknya, aduh. Tapi akhirnya karena mereka mendesak, akhirnya saya katakan, oke. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya memang harus ke dokter. Saya tahu karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada saya, bahwa aku loh Tuhan kamu. Aku yang mampu, aku yang bertanggung jawab terhadap kondisi kamu. Dan waktu itu saya ke dokter, lalu disuruh ke radiologi, saya lupa itu periksa apa, ada beberapa, dan hasilnya memang ada saraf kejepit dan pengapuran. Saya katakan saya nggak mau peduli dengan itu. Artinya memang situasi waktu itu membuat saya begitu sangat menderita, saya nggak bisa boro-boro mau ngerjain sesuatu. Karena separuh badan saya ini kaku dan sakitnya minta ampun. Mungkin kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah ngalamin itu bisa merasakannya. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, apapun hasil dari radiologi nanti, saya katakan Tuhan saya itu sudah menyembuhkan saya. Dan dia nggak hanya menyembuhkan saya bisa pakai sepatu hari ini. Berapa bulan saya nggak bisa pakai sepatu, banyak ibu-ibu yang tahu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, artinya keadaan situasi yang kita hadapi memang akan semakin sulit. Dunia berkata tahun depan itu adalah masa yang suram. Dan banyak orang berkata, ya tahun yang suram. Tapi bagi anak-anak Tuhan adalah dunia boleh resesi katanya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, apa? Resepsi. Tapi yang bagaimana dulu? Iya kan? Anak-anak Tuhan yang bagaimana dulu? Yang tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Yang menjadi persoalannya adalah yang pertama, bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kadang kita lupa
Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan oke, kita lupa bahwa semua itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan dan gak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau kita ada sampai di penghujung akhir tahun ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan kita berkata, oh itu kan karena saya mampu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yang pertama adalah di situ dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi poin yang pertama, meresponi kasih karunia Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur bukan ketika kita diberkati. Bersyukur bukan ketika hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. 1 Tesalonika 5:18 berkata apa? Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Enggak gampang. Berbicara gampang. Kita ngomong gampang. Tetapi ketika kita dalam keadaan kondisi yang sangat terjepit, ketika kita berada dalam situasi kondisi, katakanlah dokter memvonis, mungkin umur kita tinggal beberapa bulan, kita bisa nggak mengucap syukur? Nggak mudah. Tetapi ketika kita menyadari Tuhan, kalau aku ada itu hanya anugerah-Mu. Kalaupun aku saat ini mengalami tekanan, aku mengalami himpitan di dalam hidup, aku tetap bersyukur. Karena apa? Engkau Allah aku. Yang kedua, tadi kan saya bilang saya nggak lama-lama ya. Yang kedua, bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan di dalam hidup kita? Tadi di situ di ayat berikutnya dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang kedua adalah sampai akhir hidup kita, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita kan sering nyanyi ya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Bisa enggak? Bisa enggak kita tetap setia ketika kita enggak punya duit? Bisa enggak ketika kita dalam kondisi yang terjepit, kita tetap setia kepada Tuhan? COVID beberapa tahun yang lalu, semua kita mengalami masa-masa yang sulit. Semua kita mengalami, termasuk hamba Tuhan. Saat itu kondisi keuangan kami gitu ya, saya sudah bingung, ini tinggal sekian. Artinya tinggal beberapa hari lagi ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya punya Tuhan. Dan Tuhan saya, Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Bilang, Tuhan saya bertanggung jawab. Bilang sama sebelahnya, iya, Tuhan kita itu Allah yang sangat bertanggung jawab. Ketika saya katakan, saya nggak bilang sama suami saya, uangnya tinggal segini, enggak. Saya bilang, Tuhan, uangnya tinggal segini, enggak cukup nih Tuhan 1 minggu. Tapi saya bilang, ya kalau Tuhan memang izinkan kami enggak makan, ya enggak apa-apa juga gitu. Nah ini kadang-kala
apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saya dipanggil seseorang. Lalu saya datang. Tahu apa yang Tuhan berikan lewat seseorang itu? Di luar dugaan saya. Bahkan kalau saya mau beli mobil, saya bisa beli mobil. Kalau saya mau, saya bilang sama anak saya, uangnya mau saya beliin mobil. Saya katakan, Tuhan itu kok apa ya? Susah dijelasinnya, artinya Dia itu Allah yang sangat bertanggung jawab. Ketika dia mampu dan kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh nggak membiarkan. Sama seperti Elia kan, Tuhan kirim burung gagak untuk memberikan apa? Elia makan. Dan pada waktu itu saya katakan, Tuhan, Engkau memang Tuhanku yang luar biasa. Tapi uangnya saya nggak beliin mobil. Suatu saat saya dipanggil memang, punya tabungan nggak? Saya bilang, saya nggak punya tabungan. Saya memang nggak punya tabungan gitu ya. Dikatakan ini buat kamu. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan dan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Bahkan di awal tahun 2022 itu bukan tengah pagi, itu pagi-pagi sekali. Setelah selesai saya berdoa ibadah tahun baru, handphone saya bunyi. Lalu saya ditelepon. Saya angkat, ya Ibu, selamat tahun baru, bla 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 bla. Lalu dikatakan, Ibu nomor rekeningnya berapa ya? Saya katakan, Ibu maaf saya nggak punya nomor rekening. Ya saya memang jujur, saya katakan saya nggak punya nomor rekening. Atau kira-kira gimana ya Bu? Saya mau transfer. Saya tanya, ini untuk apa ya Bu? Itu tanggal 1 jam, saya lupa, pokoknya habis saya berdoa. Itu masih saya nggak nyangka. Lalu saya katakan, Ibu lalu dia cerita. Akhirnya saya katakan, baik Bu, nanti coba saya kontak lagi ya ke Ibu. Dan akhirnya saya bilang sama anak saya, tolong kasih nomor rekening kamu ke Ibu ini. Dan memang dia transfer. Jadi kadangkala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, sesuatu yang kita enggak pernah duga, itu Tuhan sudah sediakan. Jadinya pagi hari ini yang kedua adalah bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan untuk kita tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bukan ketika kita mengalami kesulitan, kita ngomel sama Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan katanya baik, kalau Tuhan baik kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau Tuhan baik kenapa ekonomi saya seperti ini? Kalau Tuhan baik kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Ketika mama saya dalam kondisi kritis, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mama saya sembuh. Karena waktu itu memang saya dengan Pak Yunus yang membawa ke rumah sakit. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia milik Tuhan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hati saya katakan saya mau mama saya sembuh. Dan Tuhan berkata lain. Mama saya dipanggil pulang. Tapi saya tetap bersyukur dalam arti sesuatu yang enggak mudah untuk bisa melalui itu.
Apalagi kalau momen Natal gini, aduh, itu kehilangan banget saya, berasa banget. Karena apa? Saya kalau Natal tahun baru jarang masak. Makanya kemarin di WBI saya katakan, ibu-ibu yang mau masak, monggo. Tapi nanti kirim ya ke sebelah. Itu bercanda ya Bu, kan saya katakan kemarin bercanda, enggak beneran, bercanda. Karena apa? Karena saya tahu setiap Natal tahun baru mama saya bilang, enggak usah masak. Itu yang membuat saya kangen, dan itu enggak gampang. Nah, pagi hari ini 2 poin ini, kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi? Mengucap syukur dalam, ini yang harus kita garis bawahi, segala hal. Dan yang kedua, kita mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia Allah kita. Jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya Allah di dalam hidup kita, Dia pemilik kita. Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita, masa depan kita. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Sebagai ayat penutup, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Kita baca. 3, 2, 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Amin. Amin. Allah kita, Allah yang setia. Itulah sebabnya jadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai dokter di dalam hidup kita. Kalau kita sakit baru kita butuh Tuhan. Tapi jadikan Dia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan mempersiapkan satu pujian. Bapa, Kau setia. Lebih
lagi kita ulangi dari awal. Bapa kau setia. Amin. Allah kita Allah yang setia. Dia mau lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dia rela meninggalkan tahtanya karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela disalibkan. Dia rela dianiaya. Bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengasihi kita. Bahkan dia bangkit karena dia mengasihi kita. Menjelang Natal yang sebentar kita akan rayakan, jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Tetapi satu hal yang kita mau rindukan, jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Seperti dia setia sampai mati. Kita juga mau menjadi anak-anaknya yang setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Dia tetap mendapati kita dalam keadaan setia. Naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, kau setia. Amin Tuhan.
undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sungguh Engkau Bapa yang setia, kasih setiamu selama-lamanya. Kamilah yang kurang setia kepadamu. Terima kasih jika Engkau sudah melayakkan kami yang tidak layak ini untuk menghadap Engkau Allah yang Maha Kudus. Sebelum kami lanjut dalam doa, ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah ketidaksetiaan kami. Engkau masih setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pesan kebenaran firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Iya. Kalau saya lihat tuh kuncinya itu hari ini pesan Tuhan kuncinya cuma sederhana. Kebaikan Tuhan akan kita nikmati, kebaikan Tuhan akan kita alami. Kalau dalam hidup ini, tadi bait atasnya itu dikatakan selalu mengucap syukur. Gampang diucapkan, susah kita praktekkan. Dan kebaikannya yang paling bawah dikatakan, kita nikmati selama-lamanya. Ada lagunya ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikannya itu tidak hanya 1-2 tahun tapi selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan warta gereja. Nah hari ini saya melihat ada yang baru pertama kali hadir. Jadi saya berharap yang baru pertama kali hadir tolong berdiri supaya kita kenal sama-sama. Silakan Bapak. Iya Ibu. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Sebagai anak-anak Tuhan kita ada saudara bersaudara dalam Kristus. Itunya kalau kita tergabung di dalam saudara bersaudara, kita harus saling mendukung ya, saling mendoakan. Baik. Tuhan memberkati. Kita akan lihat warta gereja terlebih dahulu. Minggu depan tanggal 25 kita akan mengadakan ibadah dan merayakan Natal. Jam berapa Bapak Ibu? Di situ sudah tertulis jam 4:30. Ada yang tanya, pagi ada ibadah enggak? Hari Minggu kita tetap ada ibadah, tapi ibadah paginya digabung Natal. Saya selalu mengatakan jangan pernah bilang tidak ada ibadah. Selalu ada ibadah tapi ibadahnya digabung Natal 4:30 gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal menjadi satu jam 4:30. Nah biasanya 24 itu kita mengadakan ibadah renungan suci. Nah tahun ini saudara silakan mengadakan di rumah masing-masing. Gitu ya, supaya mengadakan ibadah keluarga masing-masing menjelang Natal tanggal 24. Jadi 24 itu silakan ibadah di rumah masing-masing. Nah 25-nya jadi minggu depannya pagi-pagi jangan datang gitu, nggak ibadah gitu ya. Tolong informasikan, saya sudah informasikan beberapa jemaat.
gitu ya yang hari ini hadir. Jangan lupa minggu depan tuh ibadahnya digabung Natal 4:30. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kemudian dikatakan di sini, bentar dulu. Iya. Jadi temanya Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saya berharap jika ada keluarga di rumah yang sudah lama tidak hadir, baik suaminya atau istrinya, anaknya, mamanya, monggo silakan hadir. Ya. Baik. Khusus jemaat Gereja kita mengkhususkan minimal memang nanti kalau ada keluarga yang mau hadir sudah divaksin. Gitu ya. Saya menjaga domba saya supaya tetap aman. Tugas gembala itu menjaga dombanya, jemaatnya itu aman. Saya sangat bertanggung jawab. Next. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung rencana Natal dalam doa, dana, dan pembelian kaos maupun kalender. Tuhan Yesus memberkati. Yang pesen kaos hari ini nanti bisa ambil. Panitia sudah menyiapkan, nanti setelah pulang bisa menghubungi seksi dana, sudah siapkan kayak ya. Tadi malam sudah ada, tadi pagi sudah dipersiapkan. Kaos, kalender sudah masing-masing ya. Hari ini akan diadakan rapat panitia Natal setelah ibadah pagi. Jadi setelah ibadah ini nanti panitia Natal tolong jangan pulang dulu. Kita akan meeting terakhir untuk Natal kita minggu depan. Sekaligus nanti panitia akan latihan nyanyi ya. Baik. Terima kasih bagi jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga setia dalam memberikan korban tantangan untuk pembangunan gereja. Bapak Ibu, awal Januari gereja dan pastori akan segera direnovasi, akan diperbaiki, bantu dalam doa, monggo dalam dana. Kalau saya nggak pernah minta sesuatu gitu ya, artinya pakai proposal, nggak usah lah dari kita untuk kita. Silakan yang bisa bantu transfer ya, kita ada nomornya. Jadi awal Januari kita akan perbaiki gereja dan pastori. Ada kemungkinan ini kan dijebol nih, pelaut segala macam. Ibadah akan online. Ada kemungkinan sekitar mungkin awal Februari atau akhir Januari. Maksud saya, selama masih ada onsite, jangan pernah bolos kecuali ada sesuatu hal. Ya, yang nggak bisa hadir hari ini bisa nanti lihat di YouTube GBI Rawajaya. Kita punya YouTube ya, bisa ikut. Oke, lanjut. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pagi ini ada ibadah sekolah minggu ya jam 9. Orang tua nanti jangan lupa mengingatkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya, menyertai, melindungi, dan beserta dengan kami sebagai Immanuel. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini, baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas kolektan, petugas multimedia, bahkan tim penyambut tamu, tim musik, seluruh yang telah melayani pada hari ini.
Kami dukung mereka di dalam doa. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam pelayanan mereka, menghadirkan lawatan-Mu sehingga jemaat-Mu diberkati oleh pelayanan mereka. Mari Tuhan, jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, yang ada di gereja hari ini hadir, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami sangat mengasihi mereka. Inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru dalam usia lanjut mereka. Teguhkan iman mereka, semakin setia iring Engkau dalam usia lanjut. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau tetap memberkati hidup mereka. Pagi ini, teringat kami untuk anak-anak cucu kami. Kami berdoa pada pagi untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga, menjaga, melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur minggu kemarin Natal sekolah minggu berjalan dengan lancar dan aman. Kami percaya Tuhan, minggu depan tanggal 25 Natal umum berjalan juga dengan lancar dan aman. Kerinduan kami Natal ini menjadi Natal yang menyenangkan Engkau. Berikan kesehatan untuk seluruh panitia Natal jika sebentar kami akan rapat terakhir. Kami percaya Tuhan mencukupi dananya. Kami percaya Tuhan kirim bala tentara surga menjaga, melindungi acara Natal ini sehingga semua aman bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sebentar lagi Tuhan akan datangkan menghadapi pemilu. Tuhan juga jaga lindungi negara kami sehingga NKRI aman dalam perlindungan. NKRI Tuhan memberkati. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, kami mereka dukung di dalam doa supaya Engkau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala penyakit mereka sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang punya problem berat Tuhan beri kemenangan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang pensiun bahkan yang sudah lanjut usia Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati berlipat kali ganda mereka yang telah setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan untuk pembangunan gereja. Bahkan pagi ini mereka yang belum bisa memberi, Tuhan juga berkati. Yang bisa memberi, Tuhan berkati dengan pelimpahan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah pada pagi ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan iman, tangan kita dengan iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima